PT Kalbe Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Saur Sepuh, Pesanggrahan Keramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak ke-10 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai drama, Eli Ermawati sebagai Mantili, Wenda Lubis sebagai Tumenggung Aji Santa, Doni Firman sebagai Kijara, Iwan Dahlan sebagai Lugina, Purwaningsih sebagai Bu Karti, Margaret sebagai Bu Aji Santa, M. Adam sebagai Suro, dan Purnomo sebagai si Opat. Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-10. Halo para pendengar tercinta. Saya Eli Ermawati, pemeran Dewi Mantili. Kalau terserang flu, pilek, demam dan sakit kepala, saya selalu minum Prokol, sebab saya yakin akan khasiat Prokol. Prokol obat flu resep dokter yang sekarang dijual bebas. Prokol cepat berkhasiat, Anda pun cepat sehat. Pada babak terdahulu diceritakan, Kijara dan Lugina bertekad akan membunuh Mantili sebab tuntutan balas atas kematian Mariba, saudara seperguruan mereka. Tetapi mereka menyadari bahwa untuk bisa meringkus Mantili bukanlah pekerjaan mudah. Untuk itu mereka akan mempergunakan siasat, tidak akan tampil secara terang-terangan, melainkan akan menyamar sebagai tokoh-tokoh dari golongan sesat yang menamakan diri Gerombolan Tengkorak Putih. Sementara itu, Tumenggung Aji Santa telah tiba di desa Kaliki untuk menjemput istrinya yang sedang ngambek. Tumenggung Aji Santa yang takut kehilangan istri tercinta itu bersedia mengabulkan semua kehendak istrinya, dan selanjutnya Tumenggung Aji Santa dan istrinya kembali ke keraton. Daulat Maharaja Agung, Tuanku Brahma yang mulia. Tumenggung Aji Santa. Daulat Tuanku. Kau lebih cepat 1 hari.
Berkat doa tuanku, hamba dengan cepat dapat menyelesaikan perkara pribadi hamba. Bagaimana keadaan istrimu? Dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, tuanku. Tidak ngambek lagi? Tidak, tuanku. Bagus. Aku senang mendengarnya. Daulat, tuanku. Bila demikian, besok kau sudah bisa membuka sidang penting. Daulat, tuanku. Segera hamba laksanakan. Sampurasun. Rampes. Oh, Bu Karti, silakan masuk. Waduh, pulang dari desa semakin cantik saja. Lugina sudah menceritakannya pada saya ketika dia menjumpai Den Ayu di desa Kaliki. Oh, iya Bu Karti. Pokoknya beres. Suami saya sekarang tidak akan mengukang saya lagi. Oh ya, syukurlah saya ikut gembira mendengarnya. Tuh lihat, begitu saya datang, langsung Upeti dan Bingkisan datang bertubi-tubi. Tempo hari, Kanda Tumenggung bisa marah dan disuruh dikembalikan. Tapi sekarang, tidak. Semuanya diterima. Kalau begitu, yang ini tidak akan disia-siakan, bukan? Oh, apa itu? Silahkan Den Ayu melihatnya sendiri. Sebuah kotak kecil, indah sekali. Silahkan dibuka. Oh, sebuah kunci emas. Bukankah bentuk kunci yang begini kunci bendi? Benar, Den Ayu. Oh, berarti saya mendapat. Iya, Den Ayu mendapat hadiah sebuah bendi. Benarkah? Iya, sebuah bendi yang paling bagus, paling mahal, paling mewah, Den. Paling segala-galanya. Siapakah yang memberikan hadiah ini kepada saya? Den Banga, Den. Den Banga? Siapa dia? Seorang ahli pembuat bangunan kelas kakap dari Kadipaten Sangki. Oh ya. Dia berkata pada saya, ya, kapan Den Ayu minta bendi itu dikirim ke sini? Segera saja, nanti sore ya. Nanti sore. Beres Den Ayu, nanti saya sampaikan kepada beliau. Tapi Den Ayu harus mengajukan Den Banga kepada Kanjeng Tumenggung. Iya. Supaya Den Bangalah yang mendapat bagian paling penting dari pekerjaan raksasa itu, yaitu sebagai pelaksana utama. Beres. Saya sampaikan nanti kepada suami saya ya. Terima kasih Den Ayu. Berapa, Pak? Nasi 1 piring, tempe 2, dan ayam 1. 15 ketip, Den. Ini, Pak. Terima kasih, Den. Ya. Makan, Den Suro. Ya, kita pernah berkenalan di penginapan Haikal. Sebab kita sama-sama tamu yang bermalam di penginapan itu. Iya, saya lupa. Maaf.
Kok makan di sini? Di warung murahan di pinggir jalan? Bukankah di penginapan makanannya lebih baik? Saya pelancong yang suka aneh-aneh. Di mana saya ingin makan, disitulah saya singgah. Meskipun warung makan itu warung makan murah. Warung nasi ini letaknya di tepi jalan dekat gerbang keraton. Apakah Den Suro sedang menunggu Gusti Ayu Dewi Mantili? Tidak. Hari ini saya tidak ada janji dengan beliau. Mari Den Suro. Saya masih ada keperluan. Iya. Silakan. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Siapa? Aku. Mantili. Ayo masuk cepat, Mantili. Ada apa nih? Mantili, tadi siang aku kepergok. Kepergok? Maksudmu? Tadi pagi aku memata-matai Ibu Karti, Mantili. Oh ya? Kenapa kau memata-matai dia? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan daripadanya? Soalnya begini, Mantili. Tadi malam aku melihat seorang pria masuk ke kamar pribadi Bu Karti. Terus? Orang itu tampangnya sih tidak seberapa, tapi pakaiannya mentereng, Mantili. Wah, nampak jelas dia seorang yang kaya raya. Tambah meyakinkan, tubuhnya gemuk. Lalu? Wah, lama sekali orang itu berada di dalam kamar Bu Karti. Apakah mereka bukan berkencan? Kok jangan gila, Mantili. Bu Karti itu sudah tua. Tapi kan dia janda, kaya lagi. Nah, siapa tahu ada laki-laki yang mengincar harta kekayaannya. Tak tahulah aku. Yang jelas, aku menaruh curiga. Iya. Lalu? Pokoknya, aku menjalankan tugas, yaitu melaporkan siapa saja tamu-tamu penginapan yang suka berhubungan dengan Bu Karti, kan? Iya. Kemudian laki-laki itu keluar dan turun ke bawah. Mungkin kamarnya di tingkat bawah. Tak lama kemudian Bu Karti nampak keluar juga dari kamarnya. Dia sudah berdandan rapi, Mantili. Rapi sekali. Nampak jelas dia akan pergi keluar. Lalu aku ikuti. Iya, bagus. Terus? Rupanya dia pergi ke keraton, Mantili. Oh ya? Benar. Dia masuk dari pintu gerbang sebelah barat. Iya. Aku tidak berani mengikutinya terus, melainkan aku menunggu. Aku mampir ke sebuah warung nasi yang dekat di situ. Lalu aku nongkrong menunggu Bu Karti keluar. Tiba-tiba datang itu Siapa? Aku tidak tahu namanya, Mantili. Kok ini bagaimana?
Pokoknya dia itu laki-laki, Mantili. Tapi aku tidak tahu namanya. Tapi dia tamu juga kok, menginap di penginapan Hegar ini. Orangnya yang masuk ke kamar Bukarti? Oh, bukan, tapi yang lain lagi nih. Siapa namanya? Nah, itulah. Aku lupa, Mantili. Aduh, Suro. Aduh, maaf, Mantili. Aku lupa menanyakan namanya. Ya sudahlah. Untuk sementara, lupakan dulu namanya. Tapi apa yang dia perbuat terhadap dirimu? Dia tiba-tiba saja berada di dekatku dan bertanya, kenapa aku nongkrong di tempat itu? Warung murahan di pinggir jalan. Ya aku jawab saja seenaknya. Aku ini pelancong yang senang yang aneh-aneh, begitu. Apakah dia mengikuti kau? Aku tidak tahu pasti itu, tapi rasanya pasti begitu. Sebab apa maksudnya menyapa aku di tempat yang sepi seperti itu, Mantili? Apakah dia juga suka berhubungan dengan Bukarti? Itu aku belum melihatnya. Tampaknya bagaimana? Tampaknya sih baik sekali. Artinya sebagaimana penampilan kebanyakan orang-orang yang kaya, begitu. Orang kaya? Tentu saja. Orang yang bisa menginap di penginapan Hegar pasti orang kaya. Sebab mahal. Penginapan kelas 1, paling mewah. Iya. Tapi meskipun orang kaya, kan bisa kelihatan apakah dia orang jahat atau bukan. Dari tutur katanya, sikapnya, gerak-geriknya, dan sebagainya. Ya, memang begitu. Maksudmu? Orangnya bersih, wajahnya simpati, pakaiannya rapi dan mentereng. Tapi sikap dan tutur katanya agak kasar dan sepertinya kurang tahu tata krama, kurang sopan lah begitu. Kau kenal dengan dia? Berkenalan di penginapan? Berkenalan secara resmi sih tidak, tapi karena cukup sering berpapasan, kami saling mengangguk dan sama-sama tahu kalau kami sama-sama tamu di penginapan itu. Kau tahu kamarnya? Tahu. Di tingkat atas atau di bawah? Sama dengan aku, di tingkat atas. Tapi dia kamarnya berada di ujung gang sebelah dalam, terhalang oleh 4 kamar dengan kamarku. Apakah dia sendiri atau ada temannya di kamarnya itu? Nampaknya sih dia sendirian. Ya, terima kasih Suro. Kau nampak ada kemajuan. Tapi kau harus sering datang ke sini ya, Mantili. Aku ngeri. Jangan takut. Aku akan melindungi kau. Terima kasih, Mantili. Ayo keluar. Kemana lagi? Jalan-jalan. Kok jalan-jalan melulu? Aku tidak mau nongkrong terlalu lama di dalam kamarmu ini. Nanti apa kata orang? Gusti Dewi Ayu Mantili mengunjungi laki-laki di penginapan. Kan tidak baik. Ya. Baiklah. Suro dan Mantili keluar. Nampaknya mereka mau melancong. Tutup pintunya rapat-rapat supaya dia tidak curiga. Ya? Sudah. Pintu kamarmu ini sudah aku tutup rapat. Iya. Kita gempur saja sekarang, Kijara. Jangan Lugina. Sabar. Kau jangan sembrono, Lugina. Jangan asal hantam kromo. Ini penginapan, bukan arena pertarungan. Bisa berantakan penginapanku ini. Iya. Pokoknya sekarang kita sudah tahu. Berkat hasil kerjamu memata-matai Den Suro, semuanya jadi terbuka. Bahwa Den Suro memang orang suruhan Mantili untuk memata-matai aku. Kita bunuh saja Den Suro itu. Terserah kau. Tapi jangan di sini. Kalau bisa di luar kota. Supaya menimbulkan kesan lain. Sebaiknya ketika dia pulang, kalian cegat di tengah perjalanan. Kalian bisa pura-pura jadi perampok. Jadi semua orang menyangka Den Suro dirampok dan tewas. Ya,
Aku saja sendirian, sanggup. Tapi kau harus hati-hati, Lugina. Sebab mungkin saja Den Suro itu dikawal oleh Mantili. Dua-duanya aku bereskan sekaligus. Hati-hati, jangan main seruduk saja. Ya. Nah, Suro, aku mengantarkanmu hanya sampai di depan penginapan ini. Kau berani sendiri ke kamarmu, bukan? Ya berani, Mantili. Meskipun ada musuh, tidak mungkin dia berani menyerang aku di dalam penginapan. Sebab bisa geger. Ya, baiklah. Aku pulang. Kau naik apa, Mantili? Jalan kaki. Seharusnya tadi kau membawa kuda. Jadi pulang ke keraton tidak jalan kaki. Aku sudah biasa jalan kaki menempuh rimba, hutan belantara. Jadi jalan kaki dari sini ke keraton tidak ada apa-apanya. Ya, aku percaya. Nah, selamat malam, Suro. Selamat malam, Mantili. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Selamat malam, Den Suro. Selamat malam, Bu Karti. Selamat malam, Den. Selamat malam. Masa lupa, saya Lugina. Iya. Baru ingat sekarang. Nama Anda Lugina. Betul. Enak ya kalau punya teman orang penting. Iya loh, tidak sembarang orang bisa bergaul dengan Gusti Ayu Dewi Mantili. Tapi Den Suro sangat akrab sekali dengan beliau. Kita kan sama-sama tahu Gusti Ayu Dewi Mantili itu seorang pendekar yang sering mengembara. Dan dia pernah singgah di desa saya. Lalu kami berkenalan. Sampai sekarang ya tetap bersahabat. Iya. Rupanya Bu Karti dan saudara Lugina ini sedang berhandai-handai di serambi depan ini. Iseng-iseng saja, Den Suro. Ngobrol sambil menghirup segarnya udara malam. Apakah Den Suro juga berkenan? Kita bertiga tentu lebih semarak. Terima kasih, Bu Karti. Saya agak ngantuk. Saya ingin istirahat, Bu Karti. Silahkan, Den. Selamat malam, Bu Karti. Selamat malam.
benar aku. Malam ini aku akan tidur sepuas-puasnya. Mana kunci kamarku? Ini dia. Juragan. Oh, siapa itu? Malam-malam bersuara keras. Oh, pelayan penginapan. Juragan. Kau ini kenapa? Ha? Malam-malam berteriak-teriak. Tadi kan juragan pesan ini, minuman bajigur. Maaf juragan, saya lama. Sebab kalau sudah malam begini, tukang bajigur sudah pada pulang. Saya dapat ini jauh dari alun-alun. Iya, tapi jangan berteriak-teriak. Maaf juragan. Kau ini pelayan penginapan, tapi tidak tahu aturan menjaga ketenangan penginapan. Maaf juragan, lain kali tidak. Sudah, sini minumannya. Ini juragan. Hei, upahnya. Terima kasih juragan. Aku tahu benar. Kamar itu kamar Lugina. Dan Lugina sedang ngobrol dengan Bu Karti di tingkat bawah, di serambi depan. Lalu siapa yang ada di dalam kamar Lugina itu? Pelayan penginapan itu hanya memanggilnya juragan tanpa menyebut namanya. Tapi jelas ada orang lain di kamar Lugina itu. Selama ini aku hanya tahu penghuni kamar itu hanya satu orang, yaitu Lugina. Tapi sekarang ternyata ada seorang lain lagi. Siapa dia ya? Kau yakin ada seorang lain lagi di kamar Lugina itu? Betul, Mantili. Iya. Terjadinya secara kebetulan saja. Ketika aku mau membuka pintu kamarku, seorang pelayan berteriak-teriak, lalu memanggil penghuni kamar itu. Juragan, begitu katanya Mantili. Lalu pintu kamar itu terbuka sedikit dan terdengar suaranya. Dia marah sekali kepada pelayan yang tidak tahu aturan itu. Iya, lalu? Tapi orang itu tidak keluar, Mantili. Berbicara dari balik pintu saja, sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Lugina duduk berduaan dengan Bu Karti. Berarti mereka berdua ada hubungan. Iya. Dan hubungan yang akrab. Kemudian di kamar Lugina ada orang lain lagi. Berarti juga mereka bertiga berhubungan erat. Pasti, Mantili. Artinya Bu Karti, Lugina, dan yang seorang lagi itu saling berhubungan. Iya, bagus. Terima kasih, Suro. Keteranganmu sangat berguna. Dan aku sudah bisa pulang kan, Mantili? Pulang? Mantili, sudah terlalu lama aku meninggalkan rumah. Istri dan anak-anakku tentu agak cemas menantikan aku, Mantili. Alah, baru 5 hari. Kalau dulu, pada zaman kita mengembara, malang melintang bersama gerombolan pedang setan, waktu 5 hari adalah waktu yang singkat. Tapi sekarang, waktu 5 hari bagiku sudah terlalu lama sekali, Mantili. Waktu bagiku sekarang sangat berguna. Sawah dan ladang bisa terbengkalai. Belum lagi hewan ternak piaraanku. Mereka bisa mati kelaparan sebab tidak ada yang mengurus. Baiklah, Suro. Besok kau boleh pulang. Benarkah, Mantili? Iya. Meskipun belum sempurna, tapi usahamu sangat membantu aku. Sehingga sedikit banyak aku sudah dapat gambaran dari sepak terjang Bu Karti dengan orang-orang yang berada di belakangnya.
Untuk itu, aku mengucapkan terima kasih kepadamu, Suro. Kau telah membantu aku. Aku juga terima kasih, Mantili. Aku diberi kesempatan jadi orang kaya, tidur di penginapan yang mahal dan mewah. Tiap hari makan enak dan berpakaian mentereng. Juga naik bendi terus. Bendi yang mahal pula. Tapi aku minta diantar, Mantili. Sebab aku takut pulang sendirian, menempuh perjalanan yang jauh dan melalui tempat-tempat yang sunyi. Tentu, Suro, tentu. Aku akan mengantarmu. Terima kasih, Mantili. Aku mengambil kau dari hadapan istrimu, dan aku wajib mengembalikan kau kepada istrimu. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilek dan demam rasanya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu. Ngerti, tapi kalau sakit mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Tugas Suro sudah selesai, meskipun belum memperoleh hasil yang maksimal, tapi sudah cukup memadai untuk dapat selanjutnya membuka tabir peranan Bukarti yang terselubung. Dan Mantili sendiri yang akan mengantarkan Suro pulang ke desanya. Tanpa sekau Mantili dan Suro, di lain pihak, Bukarti, Kijara dan Lugina telah pula mengetahui siapa dan Suro sahabatnya Mantili tersebut. Itu semua berkat berhasilnya Lugina membuntuti Suro ketika Suro sedang membuntuti Bukarti. Apakah rencana penjegatan terhadap Suro akan dilaksanakan? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.